pemerintah Presiden Tunis awalnya juga membela, mengizinkan lah, Ya. mendukung Ya. perjalanan GSF hingga dari Tunis ini gitu. Ya. Tapi setelah serangan drone ya. itu terjadi perubahan dinamika di Tunis. Ya. Pemerintah sepertinya mulai, gerakan ini kan sebenarnya seperti yang kita ungkapkan tadi untuk membongkar atau menyentil kebungkaman negara lah. Yeah. Salah satu yang paling melekat di otak saya itu adalah we are not free until no one is free until Palestine is free. Wow, untuk kata-katanya luar biasa. gitu. Nah, padahal Cak Irul tahu nggak kalau kita baca sejarahnya, justru pendukung Hamas pertama itu Israel. Oh gitu ya Mas. Jadi waktu Di Hotel Radisson namanya. Ini IGPC, semua relawan Indonesia berkumpul di situ. Kita rapat, musyawarah. Dalam musyawarah itu diputuskan bahwa Indonesia menarik diri dari Halo, masih ingat saya Bambang Harimurti, biasa di Retorika, dan kali ini saya pengen berbagi nih sama teman-teman semua kisah menarik banget nih, dan dari jauh banget dan seru lah pokoknya dari kawan kita yang biasa kita sebut Cak Irul. Selamat datang Cak Irul. Selamat datang. Alhamdulillah Mas BHM. tiba dengan selamat. Alhamdulillah. Jadi Cak Irul ini atau nama aslinya Hairul, binnya rahasia katanya, takut ketahuan Mossad. Kenapa? Karena Cak Irul ini alhamdulillah sudah kembali ke Indonesia dari perjalanan jauh. Tadinya ingin berlayar ke Gaza, Ke Gaza, betul. untuk membawa bantuan bersama teman-teman seluruh dunia, ya, seluruh dunia. Tapi ya maksud baik ini terhambat lah, mungkin belum saatnya. Tapi ya syukur alhamdulillah kembali ke Indonesia. Kalau enggak saya sempat mikir juga, kalau enggak jangan-jangan kita mesti bikin demo di sini menyelamatkan Cak Irul dari tahanan Israel di Israel sana ya, karena Di semua Asdod, ya? semua yang berhasil berlayar memasuknya dicegat semua, tidak ada satupun yang bisa memberikan makanannya, dicegat Angkatan Laut Israel. Betul. Ditangkap dan ditahan. Ditahan. Alhamdulillah Pak, paling nggak Cak Irul dan kawan-kawan dari Indonesia tidak ada satupun ya yang ditahan. Karena kebetulan ya nanti bisa diceritanya lah. Gimana ceritanya sampai kok jadi, berapa anggota kita dari delegasi Indonesia? Dari Indonesia total sekitar 30-an. Ya, ada 30 relawan dari Indonesia yang punya niat jibaku nih untuk ke Gaza. Kayak ternyata sulit ya untuk masuk sana, tapi ada cerita lain lagi soal itu lagi. Nah, jadi Cak Irul gimana kita mulai ceritanya? Kok Cak Irul bisa terlibat dalam global Sumut Flotilla ini ya? Jadi waktu itu gini Mas BHM, saya kan di kantor gitu ya, sedang ngerjain tugas sehari-hari lah. Tiba-tiba ada WA dari kawan lama saya ini, Desi Fitriani, wartawan Metro, pasti kenal lah Mas BHM. Dan kebetulan juga saya kan sama Desi pernah ke Gaza juga. Kita ke Gaza itu bahkan mungkin termasuk wartawan Indonesia pertama ya yang berhasil menembus Gaza pada 2010. Dari Mesir tuh ya? Dari Mesir, dari Rafah. Nah, ada bersama kita waktu itu ada Anton dari TV One, Desi Fitriani, sama Sadudin Muhlis kameramannya, 4 jurnalis kan. Nah, saat itu Desi sedang ada acara di Bandung, mengikuti acara IGPC, Indonesia Global Peace Convoy ini. Ada pertemuan mau berangkat ke Gaza, mengikuti Global Sumut Flotilla itu. Tiba-tiba dia WA, bro, lu nggak ikut ini nih, kita mau berangkat ke Gaza lagi gitu. Wah menarik itu, boleh deh. Ya udah nanti kamu kontak ini gitu. Dia kasih kontak orang-orang IGPC lah, 2 orang nama di situ. Sekalian langsung aja kirim paspor biar diproses. Wah mendadak banget ini ya. Itu tanggal 28 Mas, 28 Oktober ya. Sementara mau berangkat tanggal 30 kan 2 hari banget gitu. Mendadak gitu kan.
28 Oktober kemarin 28 September. Agustus. Bulan Agustus ya. Oke. Ya, 28 Agustus Padahal keberangkatan. tanggal 30 30 Agustus. Ngumpul di mana tuh maksudnya? Nanti ngumpul di Bandara Suta lah. Tapi tanggal 29 ada pertemuan dulu di Gedung Granadi di Kuningan. Iya. Wah, gimana ini? Cepat banget ini. Akhirnya ya udah tanpa berpikir panjang lebar, oke deh, saya coba deh. Iya. Ikutlah gitu kan. Iya. Aku kontak dua orang ini dari GPC, sekalian kirim paspor, foto paspor. Gak pakai lama di ACC, langsung di ACC Mas. Ya udah, nama Mas Hairul masuk nih. Iya. Ya udah, akhirnya setelah itu kok tiba-tiba saya kepikiran gitu kan. Kepikiran dulu pernah ke Gaza. Sebenarnya 2024 itu juga mau ke Gaza juga. Pakai Freedom Movement Flotilla yang dari Turki. Diajak Desi juga. Iya. Yang ada banyak mati itu ya. Waktu itu satu pun nggak ada yang berangkat juga. Enggak berangkat, nggak jadi berangkat. Mereka tertahan di Antalya, Turki. Yang berangkat tuh yang sebelumnya lagi ya. Mapi Marmara itu berapa? 11 atau 18 yang mati ya? Nah, sekitar itu. Banyak ya. Nah, akhirnya karena wah ini sudah 3 kali nih mau ke Gaza, tapi yang ketiga ini kayaknya lebih memungkinkan gitu kan. Akhirnya tiba-tiba kok aku kepikiran bikin novel gitu, cerpen sebenarnya. Mengingat kondisi Gaza itu. Akhirnya hari itu langsung aku bikin 2 hari itu novelet. Aku naikin di unpackingindonesia.com. Segenggam pasir dari Gaza gitu. Judulnya novel itu. Jadi langsung aku publish di Unpacking. Proses 2 hari itu tanggal 30 langsung berangkat kita, Mas. Itu berangkatnya dari Jakarta? Dari Jakarta. Kita Jakarta transit di Bangkok. Oh, transit di Bangkok. Transit di Bangkok. Kita pakai Turkish Airlines waktu itu kan. Kita jadi dari 30 orang relawan ini ada sekitar 9 jurnalis di situ. Kita yang jurnalis yang 7 orang karena 2 orang sudah berangkat duluan bersama relawan yang lain. Nah, kita jurnalis yang 7 orang ini berangkat bersama-sama dari Suta tanggal 30 Agustus malam itu jam 8. Transit di Bangkok. Transit di Bangkok. Nah, ternyata transit di Bangkok ini lama, Mas. Oh, berapa lama? Kita kan sampai Bangkok sekitar jam 10 jam 11 malam ya, jam 12 malam lah gitu. Itu berangkat ke Dohanya itu nanti malamnya lagi. Sekitar jam 8 juga. Jadi 24 jam. Hampir gitu 24 jam. Akhirnya kita nginep lah terus berangkat ke Doha. Naik pesawat Turkish Airlines juga? Enggak, kita pindah pesawat Qatar Airlines. Sampai di Doha. Di Doha, transit lagi 6 jam. Nah, baru kita dari Doha ke Tunis. Ke Tunis ya. Nah, karena kita bebas visa ini ya di Tunis ini langsung aja masuk. Cuma ada sedikit insiden waktu kita di Tunis itu. Karena ini wartawan. Kameramen kawan kita yang dari Metro sempat tertahan, Mas, di bandara. Karena bukan visa jurnalis. Bukan visa jurnalis. Di situ visa turis lah. Kita nggak tahu juga bentuk visa karena nggak ada visa juga emang kan. Visa on arrival lah. Jadi dia ditahan, kameranya nggak bisa diambil. Kita sudah melakukan lobby segala macam, tetap nggak bisa keluar sampai kita minta pertolongan KBRI waktu itu. Tetap akhirnya harus ditahan selama berapa jam ke depan lah, hampir 2-3 hari lah itu ditahan kamera itu. Tapi akhirnya bisa juga kan? Setelah beberapa hari, 3-4 hari lama lah itu keluar kameranya itu. Nah, kemudian setelah kita keluar dari bandara, kawan dari TV One juga tiba-tiba melakukan mau live di bandara, ketangkap juga 2 orang. Ini yang paling lama ini. Kita ditahan lah di polisi gitu kan. Aku sempat dampingi karena bahasa Arabnya orang sana kan agak aneh nih. Aku nggak ngerti sama sekali, Mas, bahasa Arab. Atau bahasa Prancis kan di sana. Kadang bahasa Prancis, bahasa Inggrisnya juga agak arah ini. Padahal 3 bahasa mereka semuanya. Tapi yang utama Prancis sama Arab. Dan bahasa Arabnya si orang-orang Tunis ini agak beda jauh dengan Arab sekitarnya. Mereka istilahnya sebutnya darjah gitulah. Nah, ini kita melibatkan lagi kawan dari KBRI. Kebetulan pejabatnya namanya Pak Ulung. Beliau adalah orang konsuler. Itu padahal nggak diapa-apain, Mas, di kantor polisi itu cuma ngobrol-ngobrol. Entah kenapa dipersulit aja keluar. Itu lama banget itu, hampir 4-5 jam kita mungkin menunggu. Perlu baksis kali.
Jadi lama ini tanya. Waduh, baru nongol udah 2 tragedi ini di Tunisia ini. Akhirnya setelah keluar sekitar sore baru kita langsung ke hotel kan. Kita ke hotel udah kumpul semua itu di hotel yang sama antara relawan dan jurnalis ini. Jadi 30 yang orang Indonesia semua. Yang Indonesia sudah. Persisnya 30 berapa masih ingat nggak? Sekitar 39. 39. Kalau hampir yang 40 kalau gitu ya. Di grup itu sampai sekarang masih ada sih grupnya kita itu sekitar masih ada 39 nama di situ. Nah, itu kan tanggal 1 kita sampai di Tunis. Tunisia sekitar tanggal 31 itu. Nah, kemudian berapa lama akhirnya di Tunis? Nah, keesokan harinya tanggal 2 kita kan ngikutin istilahnya briefing betul. Pertemuan pertama seluruh relawan dari berbagai negara ini. Kan yang terdaftar itu kan ada berapa negara ya? 44 negara. 44 negara ya. Yang lucunya begini Mas, 44 negara dari seluruh dunia ini. Relawannya kan semua sudah terdata nih, resmi terdata semua. Indonesia berapa? 40 kan, misalnya Malaysia 15, 20, Pakistan berapa? Semua itu ada datanya. Masing-masing kan resmi, delegasi masing-masing itu di gerakan Global Sumut Flotilla atau GSF ini. Tapi begitu kita mengikuti pelatihan ataupun pertemuan pertama di gedung Serikat Buruh Tunisia, tapi ini memang gedung bersejarah ya. Yang dulu dari situlah banyak proklamasi kemerdekaan mereka lah ya. Yang Arab Spring kalau ini kan bermula dari Tunis. Nah, itu di situ. Yang waktu itu anak muda yang bunuh diri itu yang bakar diri. Betul. Nah, makanya sangat bersejarah gedung ini di situ kan dijadikan simbol untuk pertemuan reformasi relawan. Betul. Nah, di pertemuan pertama itu yang harusnya data resmi sekitar 300-an orang. Itu mungkin 600-700 orang Mas. Penuh itu gedung ruangan. Mungkin ada wartawan lokal juga enggak? Banyak ya. Mungkin steering committee juga atau SC ini bingung loh. Kok ini banyak banget manusia dari mana aja ini. Akhirnya mulai mereka melakukan semacam screening dari satu. Jadi kita berhari-hari itu kan rencana mau berangkat tanggal 4 nih. Mau berlayar ke Gaza. Jadi tanggal 2 hari kemudian loh rencananya ini kan. Nah, dalam 2 hari ini kita penuh melakukan pelatihan dan briefing. Apa yang dilatih? Pelatihan apa? Banyak lah tentang bagaimana nanti kita menghadapi suasana di atas kapal kalau ditangkap sama patroli itu ya. Betul. Kemudian. Jadi disuruh menyerah aja angkat tangan ya. Iya, angkat tangannya sebenarnya bukan begini, tapi begini. Jadi ada. Yang penting asal kelihatan tangan. Asal kelihatan tangan lah. Kemudian kita mendapatkan istilahnya mendapatkan pemutaran video nih dari yang dulu dari Mafi Marbara, relawan-relawan yang lain, kondisinya seperti apa itu semua. Terus pembekalan teknis survival banyak lah dalam 2 hari itu. Begitu hari ke-4 kita jalan ke pelabuhan. Tapi nggak jadi. Kapal. Mau lihat kapal. Tapi nggak jadi berangkat. Karena apa alasannya? Karena begini kan, ini relawan GSF ini itu akan berangkat dari 4 negara Mas. Yunani, Italia, Tunisia dan Barcelona yang Spanyol. Yang paling jauh kan ke arah Mediterania kan dari Spanyol nih. Nah, sebagian relawan itu memang sudah ada yang berangkat dari Spanyol sekitar 18 sampai 20-an kapal lah yang dari Spanyol itu. Itu mereka udah berangkat ini. Nanti rencana kita akan bersama-sama tanggal 4 itu berangkat lagi dari Tunis menuju. Jadi sekitar 20 atau 19 kapal dari Barcelona sudah berangkat ke arah Tunis. Iya, ketika kita di situ dengan relawan. Iya, betul. Maksudnya ke Tunis nanti bareng-bareng. Tanggal 4 September. Di Tunis sendiri ada berapa kapal yang waktu itu yang udah disediakan? Dan di Tunis sekitar 20-an juga sebenarnya. Ada 20-an kapal juga di Tunis, 24 atau berapa itu pastinya. Banyak lah di Tunis tersebar di 3 pelabuhan. Tapi ternyata belum sampai nih yang dari Barcelona. Dari Barcelona belum sampai. Nah, begitu sampai sekitar tanggal 4 atau tanggal 5 itu ada serangan kan. Serangan drone yang itu meledak ya atau apa? Jadi jatuh ada dari atas gitu dua drone. Tapi nggak meledak kan? Nggak, dia hanya membuat kebakaran aja. Tapi otomatis kan merusak kapal juga. Betul. Nah, serangan drone ini yang sempat menjadi berita di Tunis sendiri menjadi berita yang sangat besar. Headline lah ya. Bayangin negara orang masih bisa diserang gitu. Gimana nggak canggih nih?
Itu diserangnya di perjalanan ke Tunis atau ketika kapal sudah bersandar. Oh, kapal jadi di pelabuhan. Iya, di pelabuhan udah bersandar nih kapal. Itu drone-nya dari terbang dari mana nggak tahu ya? Ada info dari beberapa sumber lah di Tunisia itu dari Malta katanya. Oh, dari Karena Malta, kan Malta ya lumayan dekat lah. Iya. Kalau dari Solo kan jauh bukan banget. dari kapal jadi ya, dari Malta. Dari Malta, perkiraan dari Malta itu masuk ke Tunisia. Ya. Nah, serangan drone ini yang sempat membuat panik juga. Berapa drone yang diberitakan? Dua ya? drone kan, 2 kapal yang diserang. Untungnya yang dipilih kapal apa itu? kapal Alma dan satunya kapal. Kenapa ya? Apa paling besar atau gimana? Kapal Alma ini termasuk yang ditumpangi oleh beberapa tokoh sentral di GSF. Oh, jadi yang bos-bos lah ya? Iya, orang-orang pentingnya lah. Nah, untungnya mereka sudah keluar kan dari situ. Mungkin tinggal hanya. Mungkin juga sengaja mereka nggak mau menimbulkan korban, tapi mau merusak kapal aja. Iya, cyber aja mungkin ya untuk mengancam secara psikologi. Ini lu di sini aja udah gua serang lo ya. Apalagi nanti di tengah laut. Nah, itu semua udah. Dan pasti ada dampaknya juga ya. Dampak, sangat berdampak. Nah, kapal-kapal yang dari Tunisia ini kan tidak semuanya utuh sampai ke Tunisia, dari yang Barcelona ini ya. Tidak semua utuh sampai ke Tunisia. Udah ada yang mulai separuhnya mungkin udah rusak. Iya. Rusak alami karena badai dan rusak karena sesuatu lah. Ya, mungkin disabotase juga ya. Sangat besar juga disabotase. Nah, akhirnya ini kan kapal banyak yang rusak nih. Ya. Akhirnya tanggal 4 itu kita nggak jadi berangkat, Mas. Nggak cukup kapalnya. Kapal nggak cukup, semua nggak jadi berangkat. Ya. Akhirnya balik lagi kita ke hotel. Kan tadi udah ke pelabuhan nih. Iya. Baliklah kita ke hotel. Lah, ini orang relawan maupun jurnalis sudah mulai agak ini nih. Waduh, gimana nih kita? Agak resah juga ya. Iya, resah nih. Akhirnya mengisi kekosongan itu pelatihan lagi kita sambil terus screening di gedung Buru. Ya, jadi sekarang nggak 600-an orang lagi yang udah mulai berkurang nih. Wah, udah mulai berkurang nih. Ya. Nah, nanti di pelatihan terakhir itu ada semacam simulasi lah. Simulasi bagaimana penyergapan kita menghadapi penyergapan di atas kapal dan persis simulasi itu yang terjadi di laut. Jadi benar-benar juga jawab pertanyaannya ya, kalau dibilang akan itu bilang bahwa kami adalah pelayaran damai dan bahkan kita disuruh diam aja udah. Diam semua diam. Pokoknya ininya tangannya ke depan gitu. Jadi nggak ada alasan untuk ditembak atau di apa gitu. Iya, jadi dan juga dipasang kamera video kan yang live. Betul, masih kan ada beberapa kapal yang masih bisa live karena melihat dan tentara Israel juga tahu yang pertama dicari kameranya kan. Kalau kita lihat di videonya dia cari-cari mana itu kamera. Betul. Makanya GPS juga banyak yang rusak kan. Nah, akhirnya gagal lagi nih. Steering committee mengusulkan udah kita berangkat tanggal 10, tanggal 9 gitu. Tanggal 9. Itu tanggal berapa itu? Tanggal 4 kan gak jadi nih. Ya, jadi 5 hari lah ya. 5 hari pelatihan lagi di gedung Buru. Terus begitu sambil screening. Begitu tanggal 9 gagal lagi. Alasannya apa kali ini? Masih yang sama. Kapal nggak ada. Relawan terlalu banyak. Nah, di hari terus ditunda tanggal 10. Ini tanggal 10 kita udah rame-rame, Mas. Rame-rame semua relawan udah ke pelabuhan Sidi Busaid kan, semua kapal dipusatkan di Sidi Busaid namanya. Dan itu orang Tunisia menyambut sedemikian meriahnya. Itu ratusan ribu bahkan Pak Dubes kita Zuhairi Misrawi menyebut ini kira-kira bisa 1 jutaan ini orang yang melepas kepergian relawan ini terbesar dalam sejarah ini kata beliau. Dan memang banyak sekali Mas. Tapi saya mesti kasih catatan tuh terutama buat teman-teman kita ya yang belum paham. Tunisia itu kan 99% mungkin Islam ya. Iya betul. Tapi mereka sendiri tuh terhadap orang Yahudi yang asli tidak masalah karena di situ kan ada sinagog terbesar. Betul. Iya kan? Masih ada di Tunisia. Dan mereka nggak ada masalah. Jadi memang masalahnya masalah terhadap Zionisnya yang mereka bukan terhadap Yahudinya gitu ya. Karena dibedakan lah antara Yahudi sebagai agama dan Zionis sebagai ideologi politik ya, yang kolonial, yang bersifatnya kolonial gitu ya. Ya, dan orang-orang Tunis ini Mas itu sangat membela Palestina. Iya, sangat ya. Sangat membela Palestina dan mereka menyumbang, hampir semua warga Tunisia itu menyumbang. Padahal mereka nggak kaya-kaya amat. Padahal mereka nggak kaya-kaya. Ekonominya juga nggak lagi bagus-bagus amat. Iya, soal Palestina nomor 1 mereka. Tiap hari mereka demo Mas. Di pelabuhan, di kota, di mana tempat, dan itu demo di sana kan bebas. Iya. Dari pagi sampai malam sampai imsak subuh
subuh silakan lu demo. Tapi damai, nggak ada masalah. Dan memang Tunis ini menarik ya, dia 19% Islam, tapi salah satu ekspor terbesarnya wine juga loh. Selain kormanya yang korma terkenal ya. memang terkenal banget. Zaitun juga Mas, zaitunnya dia termasuk yang terbaik juga. Ya kan itu peradaban tua sekali sih. Betul, Romawi juga kan masih ada jejak-jejaknya di situ kan. Ya dulu itu kan lumbung makanannya Roma ya, betul, Romawi. Kan deket Kartaj apalagi itu kan. Kartaj ini masih semua sisa-sisa peninggalan Romawi masih banyak di situ. Jadi setelah tanggal 10 itu mau ini kan semua berangkat. Ini kan sudah kita semua udah siap lah ya, dengan pelampung. Semua kita udah check out Mas dari hotel. Udah check out. Kita semua udah nggak ada yang ditinggalkan lah. Jadi kita semua udah berangkat, handphone pun kita udah siap lempar ke laut ini. Makanya kita udah dari awal dalam pelatihan itu sudah diminta sama steering committee bawa handphone yang bisa yang ecek-ecek yang langsung dibuang lah. Makanya kan kalau di CCTV di kapal yang beredar di medsos atau di media kan banyak itu orang-orang yang lempar handphone. Ya itu karena emang latihannya kita harus lempar handphone. Makanya kawan-kawan udah milih-milih handphone yang jelek mana yang. Jadi handphone bagusnya dititipin ke mana? Ada titipan kita di panitia lah ya. Ada kita di PPI ya. Persatuan Pelajar Indonesia yang di Tunis. Mereka udah mengumpulkan semua. Ini barang-barang kita kumpulkan yang berharga semua di situ. Jadi yang seadanya aja kita bawa gitu kan. Pokoknya udah jibaku lah ini ya. Betul. Karena semua udah tahu ini bakal ditahan lah ya. Iya, kita sudah memprediksi itu. Dan 100% sama persis dengan pelatihan dan simulasi itu yang terjadi di atas kapal yang dialami kawan-kawan. Bahkan kita waktu berangkat ke Tunis kan diantar oleh Pak Dubes nih. Iya. Pak Dubesnya siapa sekarang? Zuhairi Misrawi. Wah, beliau emang sangat. Kalau sebelumnya kan Prof Ikra ya. Ini Pak Dubes ini bahkan menurut informasi dan berita yang beredar, kita dapat bebas visa itu salah satunya karena perjuangan beliau juga. Dan kita emang dekat. Saya dulu tim ahli UNESCO ikut membantu menyusun konstitusi baru di sana. Wah, keren kali. Iya. Dan Gus Dur sangat dihormati di sana. Gus Dur, Soekarno. Sangat ya, Soekarno, Gus Dur sangat dihormati di sana. Cuma sayangnya sekarang konstitusinya diganti lagi. Karena Arab Spring mungkin. Iya. Enggak, kita membantu membuat konstitusi baru yang sangat demokratis berkat Arab Spring, tapi kan kemudian ada semacam setback nih. Dengan partai yang lama berkuasa lagi kan. Sekarang ini konstitusinya dianggap terlalu liberal di konservasi dibuat tidak sedemokratis seperti sebelumnya, walaupun masih demokrasi sih. Iya, termasuk sangat demokratis lah di Tunisia itu. Nah, kita memang banyak berbuat beliau ini. Kamera yang ditahan, beliau juga yang turun. Kawan-kawan yang TV One yang ditahan polisi, beliau yang turun. Pokoknya banyak membantu memudahkan kami lah di Tunisia Pak Dubes ini. Jadi menjalankan tugasnya dengan baik. Benar-benar menjalankan tugas beliau itu. Ya itu kalau Pak Dubes lihat nih, terima kasih tuh untuk Pak Dubes dan awak. Kebetulan beliau di Bali ini nanti tanggal 13 ke sini. Oh ya, perlu kita undang kalau gitu ya. Nanti kita ajak ngopi-ngopi lah. Pak Dubes nanti kita undang sama Mas Gaem. Iya. Kita ajak ke sini ya. Kita ajak sini. Ya, kita ajak ke sini, kita ngobrol di sini ya. Sama Pak Dubes. Jadi karena diantar beliau ini kan pelabuhan kan jalan penuh, sesak, banyak penjagaan. Beliau itu yang di depan menjadi mobil patwal, mobil Pak Dubes ini. Terus kita di belakang. Dan juga demo pendukung kali ya? Bukan demo, mereka ahli mau mendukung lah gitu kan. Warga yang istilahnya melepas itu dari sepanjang jalan, Mas. Dari sepanjang jalan berapa kilo sebelum sampai pelabuhan itu mereka udah banyak. Teriakannya apa tuh? Palestine, free Palestine, from the river to the sea, Palestine, ya Palestine, pokoknya banyak. Yel mendukung kemerdekaan Palestina. Saya heran nih, ini baru di pertama. Itu pasti merinding gitu. Waduh, bayangin dari anak kecil, nenek, ABG, semua mas orang turis pada turun. Itu yang membuat saya nanti kita ada foto-fotonya mungkin video yang kita bisa share. Nah, karena kita dikawal oleh Pak Dubes, perjalanan ke pelabuhan lancar, nggak ada halangan lah itu. Terus tembus sampai ke dalam pelabuhan. Sementara relawan yang lain diperiksa secara ketat kan. Screeningnya agak lumayan lah. Tapi karena kita jurnalis dan dari Indonesia, relawan Indonesia, ada Pak Dubes dan Pak Dubes itu sangat terkenal di Tunis. Mungkin keterkenalan dia melebihi Presiden Tunis mungkin. Bener ini. Hampir semua masyarakat tahu beliau.
Karena memang gaul ini, Gaul, Pak Dubes kita nih sangat gaul dan banyak penggemarnya lah di Tunis itu. Dan mungkin bahasa Prancis dan Arabnya lancar Ya, juga. Arabnya kan beliau alumni Al-Azhar kan udah inilah. Nah, berhentilah kita di pelabuhan menunggu nih. Kapal masih belum ada juga, Mas. Sampai malam masih kita menunggu. Dari sore itu Tinggal sisa berapa kapal itu yang belum, operasional? infonya masih belum jelas. Ya. Sampai malam akhirnya ada pengumuman keberangkatan hari ini ditunda. Waduh, semua relawan udah 2 kali nih kan. Udah 3 kali deh, dari 4, 9 itu 10. Iya. Nanti kemudian yang selanjutnya nggak tahu, tanggal 14 katanya beredar informasi. Oh, sudah mulai Cari kacau. hotel lagi lah. Kita nggak kembali ke hotel yang lama, tapi kita nyari apartemen yang murah sambil menunggu beberapa hari untuk itu. Tapi sebelum kita mencari hotel itu, setelah kita dapat hotel itu, kita melakukan pertemuan dengan khusus tim Indonesia di sekitar tanggal 11 ya, di Hotel Radisson namanya. Ini IGPC, semua relawan Indonesia berkumpul di situ. Kita rapat musyawarah. Dalam musyawarah itu diputuskan bahwa Indonesia menarik diri dari pelayaran kali ini. Alasannya apa? Satu, kondisi kapal yang banyak yang rusak. Dari Barcelona itu separuh udah rusak. Jadi khawatir ya nanti boro-boro ngasih bantuan malah nyulitin orang. Nyulitin orang. Nah, itu kan banyak rusak, entah sebab alami maupun sabotase segala macam. Jadi tapi bukan alasan karena takut. Enggak ada alasan. Justru bukan. Kita relawan pada protes dengan keputusan itu, tapi bagaimana lagi? Kemudian melihat paspor kita kan juga nggak terlalu kuat nih, Mas. Ya, karena nggak diakui ya. Iya, kita nggak ada hubungan bilateral juga dengan Israel kan. Ya, kita nggak punya embassy juga di sana untuk membantu kan. Betul. Nanti paling ya Mesir, Jordan atau Tunisia ini yang. Tapi mereka sendiri nggak bisa masuk ke sana. Mereka juga nggak bisa masuk. Nah, setelah itu selain faktor kapal dan faktor teknis, yang paling lucu nih, Mas, di pelabuhan, di semua pelabuhan itu, atau bahkan di seluruh Tunisia nih, di kota Tunis, solar tuh habis, Mas, nggak ada. Jadi kapal nggak dapat bahan bakar. Jadi kelihatannya ada sesuatu ada ini. sesuatu ya, semacam sabotase atau upaya yang halus lah. Upaya halus untuk menggagalkan pelayaran ini. Ya. Selain itu mekanik, yang biasanya Tunis pelabuhan itu udah bergerombol lah mekanik banyak, satu pun nggak ada yang bisa memperbaiki kapal. Jadi artinya mungkin secara diam-diam pemerintahan Tunisnya tuh atau dinas intelijennya ingin menghambat kelihatannya ya. Nah, ini informasinya soal ini. Awalnya Tunis, terutama masyarakat Tunis kan sangat membela Palestina nih, sudah jelas itu. Pemerintah Presiden Tunis awalnya juga mengizinkan lah, mendukung perjalanan GSF hingga dari Tunis ini gitu. Tapi setelah serangan drone itu terjadi perubahan dinamika di Tunis. Pemerintah sepertinya mulai mikir ya, menjaga diri atau menarik diri. Makanya ada informasi bahwa Presiden Tunis saat itu dalam dilema. Dilema antara ditekan oleh Abang Sam yang satu itu dan ini soalnya yang neken pasti bukan Israel, bukan tapi Israel, Amerika lah ya. Langsung Amerika, Trump lah. Dan mungkin kalau Perancis gimana, kan Tunis itu dekatnya sama Perancis ya? Sama sekali tidak ada urusan lah dengan Perancis. Tapi kalau dari media lokal, itu kan pasti ini jadi pemberitaan. Sangat jadi pemberitaan. Menurut spekulasi di media, yang menekannya hanya Amerika Serikat atau Amerika dan negara Amerika Serikat ya utamanya. Amerika. Di satu sisi dia harus membela rakyatnya yang peduli dengan Palestina. Satu sisi tekanan dari Amerika. Apalagi sekarang bisa kena tarif tambah lagi sama Trump tarifnya ya. Akhirnya ya mungkin apatis begitu membuat kondisi makin sudah nggak kondusif, Mas. Akhirnya setelah pertemuan kita di Hotel Radisson itu, kita memutuskan menarik diri. 30-an sebenarnya kita nama-nama kita sudah masuk dalam. Nah, tapi kan menarik diri itu bukan dengan maksud menggagalkan upaya global sumut flotilla kan. Bukan. Justru melancarkan karena kapal terbatas. Kalau semua kan nggak ada kapalnya lagi kan. Ya, daripada panitia harus memilih siapa yang ikut, siapa yang nggak ikut,
Jadi ini seolah-olah kita bilang kita oke lah kalau nggak dipilih ikut gitu dengan alasan begitu ya. Itu pun kita sampai mau kan itu dari tanggal 10 kita sampai 14 pelayarannya. Nah, di Hotel Radisson itu sebenarnya nama Indonesia itu juga sudah delegasi Indonesia ya. Jumlah relawan yang akan berangkat itu sudah dikurangi juga, Mas. Dari 30 menjadi 19 orang. Nah, itu menjadi semacam kekecewaan juga dari kita IGPC kan. Wah, ini udah berkurang Indonesia ini. Udah berangkat jauh-jauh. Udah ditunda kemarin tanggal 10. Orang Tunis sudah sangat euforia melepas kita tiba-tiba. Walaupun mungkin dari tujuannya bahwa ada orang begitu banyak mau pergi, itu sendiri sudah satu kemenangan sebetulnya. Betul. Akhirnya makanya bahwa ada orang dari 44 negara rela mengambil risiko ini gitu loh. Dan saya ngobrol dengan mereka-mereka itu ya. Sama, alasan mereka kebersamaan kolektif yang menyatukan kita itu kemanusiaan aja, Mas. Iya. Penghentian blokade. Masa kita nggak bisa berbuat sesuatu gitu, lihat tiap hari bayi dibunuhin. Anda bisa lihat live loh, orang-orang dibunuh tiap hari dan dunia diam. Iya. Ini yang membuat kawan-kawan relawan ini menjadi marah gitu loh. Ya, masa sih nggak ada yang bisa lakukan gitu ya. Itulah makanya mereka akhirnya tergerak untuk melakukan aksi ini gitu loh. Untuk sebenarnya menyentil lah kebungkaman. Bayangin orang dibikin kelaparan sampai bayi-bayi seperti itu ya. Apalagi saya yang pernah ke Gaza yang waktu tahun 2010 aja itu kondisi yang masih nggak separah sekarang aja udah parah banget. Itu aja zaman dulu aja dibilang itu penjara terbesar di dunia kan. Karena semua lewat terowongan kita belanja apa semua. Saya bahkan sampai masuk terowongan waktu itu di Gaza. Banyak sekali terowongan ilegal itu kan. 3.000-an terowongan lebih. Tapi tanpa itu mereka nggak survive. Nggak ada kan dari Mesir gimana masuk barang perbatasan ditutup semua Rafah. Makanya kan Israel tuh ngotot harus mengambil wilayah itu kan yang sebetulnya dalam perjanjian tidak masuk. Nah tapi terus akhirnya dan mungkin juga ya walaupun ini spekulasi aja ya. Mungkin juga pemerintah Indonesia termasuk yang juga dalam dilema juga ya, saya kira ya. Karena di satu sisi kan presiden kita ingin menawarkan Indonesia siap bahkan sampai 20.000 tentara kan. Oh artinya, itu setelahnya kan? Iya. Enggak kan pidato di PBB tanggal 23 September ya. Oh itu ini baru tanggal 10 ya. Oke. Yang terjadi pemerintah memang selalu mengirimkan bantuan lewat Yordan yang terjun payung betul. Nah, itu kan hampir juga banyak lah pemerintah kita berbuat di sana. Walaupun biayanya berapa tuh? Sangat besar. Mungkin satu kata saya pernah dengar dari sumber yang terlibat itu ngirim 1 kilo Indomie biayanya 25 juta bisa. Kalau dihitung ya, tapi daripada nggak nyampe. Iya betul. Iya. Nah ini setelah kita memutuskan penarikan diri itu, kita memang sangat diapresiasi oleh relawan dari beberapa seluruh dunia itu ya. Terima kasih Indonesia kalian, secara resmi mereka sampaikan di forum. Kalian telah banyak berbuat buat kami. Kalian telah menyumbang kapal, 5 kapal loh kita sumbang di situ. Belum lagi dan kapal itu sebagian berangkat ya sudah karena nggak rusak. Semua. 5-5-nya sudah berangkat. Jadi 5-5-nya ternyata bisa ya. Walaupun ditangkap ya. Dibajak lah. Iya, dibajak betul. Dibajak dan diculik lah kalau bahasa kita. Ya, dibajak pembajakan dan penculikan. Nah, mereka sangat menghargai keputusan kita untuk memberi ruang bagi mereka. Terutama kan seperti yang kita ketahui tadi yang kita sampaikan paspor kita kurang kuat. Dan kita nggak punya kedutaan di sana. Kalau yang pada ditahan yang ngurusin siapa nih? Kalau dari Perancis kan ada diplomat Perancis, dari Australia ada diplomat Australia. Yang Israel akan mikir juga kalau mau ngapa-ngapain terhadap mereka gitu kan. Apalagi yang orang Amerika kan ada embassy-nya di sana. Betul. Ya, kalau orang Indonesia siapa yang ngurus kalau di penjara di sana? Ngomong-ngomong soal embassy ini menarik ini Mas. Di Tunis itu kan negara kecil lah ya. Seluruhan itu cuma 11 juta, 12 juta lah warganya seluruh Tunis. Itu kedutaan kita kan sekitar 30-an orang lah pegawainya. Tiongkok, China yang segitu gedenya negaranya itu kedutaannya cuma 12 orang isinya. Pegawai kedutaannya. Amerika. Kira-kira Mas BM tahu berapa kira-kira di Amerika? Berapa?
Amerika itu pegawai kedutaannya sampai 400 orang. Ampun, itu mah pangkalan ya, bukan kedutaan. Ini diplomat apa? Itu marinirnya aja berapa itu ya? Jangan Jason Bond semua di situ. Iya. Makanya lucu, kita kalau di kota Tunis ini malam-malam kita jalan misalnya. Perancis juga pasti besar ya? Prancis itu kan bekas penjajahnya yang kan? paling strategis memang Prancis, dia di depan patung di jalan utama di Bourguiba itu, di sebelah patungnya Ibnu Sina Ibnu Sina apa namanya Ibnu Khaldun yang penulis Mukadimah itu. Itu yang Mukadimah itu ya. Mukadimah terkenal lah. Di Prancis memang sangat paling strategis lah ini, karena dan dihormati lah Prancis lah. Tapi ngomong-ngomong Ibnu Khaldun itu dengan Mukadimahnya itu ironis loh. Yang terjadi pada rejim sebelumnya tuh persis seperti yang diramalkan oleh Ibnu Khaldun dalam Mukadimah itu ya. Makanya Pak Dubes tuh tiap minggu itu ada kajian di Mukadimah itu di PCNU di Tunis itu. Tiap Rabu nanti tapi malam terasa emang kota itu ya, bangunannya juga khas Prancis. Khas Prancis dan sangat Prancis lah. Nah, akhirnya tuh tanggal berapa diputuskan mundur tuh sekitar tanggal 11 lah. Setelah kita pulang dari Sidi Bu Said itu. Ya, jadi akhirnya itu mereka berangkat dari Tunis, kapal-kapal itu tanggal berapa? Tanggal 14 sebagian. 14. Akhirnya berangkatnya itu nggak serentak. Ada yang berangkat diam-diam, ada yang dari 3 pelabuhan akhirnya. Karena yang dapat solar duluan ya. Awalnya kan semua lewat Sidi Bu Said, tapi hanya dipisah menjadi 3 pelabuhan. Ada Sidi Bu Said, ada pelabuhan Binzer, dan pelabuhan Gamat. Mungkin cari solar dan cari mekanik juga itu. Betul. Nah, untuk menyiasati ini juga penyergapan ya. Apa istilahnya yang untuk biar untuk yang membuat Israelnya nggak ya betul. Nggak gampang lah gitu ya. Akhirnya, nah kita ketika memutuskan untuk mundur itu, Mbak Wanda Hamidah sempat protes sebenarnya. Kebetulan itu mutusin mundur tanggal sekitar 11-12 itu. 12 ya. Nah, Mbak Wanda Hamidah protes ya. Karena dia nggak hadir. Nggak hadir waktu itu, dia sakit kan, Mbak Wanda sakit, akhirnya rapat ulang lah kita. Ya kumpul lagi lah di hotel Radisson itu. Oke, kenapa tidak berangkat? Nah, Mbak Wanda protes, menyampaikan segala argumentasinya dan argumennya juga sangat bisa diterima, bagus lah. Masa kita nyumbang 5 kapal satu pun dan dia bersedia nerima risikonya kan. Betul. Mungkin dia juga perempuan ya, mungkin perlakuannya nggak akan hebatnya Mbak Wanda mungkin ini yang paling gigih itu relawan ya, yang Mbak Wanda. Tapi memang kalau untuk perempuan kan risikonya jadi relatif lebih ringan lah ya. Akhirnya pokoknya gimana caranya, saya pokoknya mau berangkat. Jadi kita salut lah Mbak Wanda, kita salut lah hebat perjuangannya. Termasuk kita juga yang menemani beliau juga di Sidi Bu Said waktu sempat ngantarkan ke atas kapal segala macam. Dia naik kapal apa? Kaiser waktu itu. Kaiser ya. Kapal dari mana itu? Yang dari Barcelona. Iya itu kayak kapal layar ya? Iya kecil banget. Kecil banget ya, berani emang Mbak Wanda dia. Wah ngeri deh Mbak Wanda itu. Salut Mbak Wanda. Kapal sekecil itu yang sangat terbatas isinya. Beliau berani akhirnya. Satu-satunya delegasi Indonesia yang berangkat Mbak Wanda. Tapi itu perjalanan menuju Sisilia. Ya ke Gaza tapi mampir dulu di Sisilia lah. Oke, berangkatlah Mbak Wanda. Berkembang lagi dinamika ini. IGPC juga harus punya ini kan, perwakilan yang berangkat. Akhirnya si Hussein masuk. Hussein masuk di kapal observer ya. Nah, itu berangkatnya lewat Gamat. Ya, jadi dari Tunis 2 orang Indonesia akhirnya yang berangkat. 3, satu lagi si Fatur Rahman. Fatur Rahman ini relawan AWG, Aqsa Working Group. Ini dia naik kapal apa? Nah, namanya kapal Kamar. Kamar ya. Kamar anggur, bukan? Nggak tahu deh. Kamar apa kamar? Kayaknya kamar anggur jangan. Nah, berangkatlah si Fatur lewat situ. Jadi 3 orang kan. 3 dengan 3 kapal yang berbeda. 3 kapal yang berbeda. Sebenarnya nggak sekecil kapalnya Wanda tapi kan. Masih lebih bagus lah. Pokoknya mungkin kapal Mbak Wanda yang di antara 3 kapalnya yang paling kecil. Kapal Mbak Wanda. Akhirnya kita jurnalis juga sempat protes. Masa nggak ada jurnalis gitu ya? Nggak ada yang jurnalis. Bahkan saya pribadi pun berapa kali ngelobi Hussein. Udahlah, Ustadz Hussein, ini kita kan Anda jauh-jauh mengundang kami jurnalis untuk di sini. Dari sekian banyak media yang Anda undang, bayangin hanya 7 orang ini kan yang bersedia. IGPC itu
mengundang semua media loh Mas, mengajak media-media besar ini. Nggak ada yang mau loh. Hanya 7 orang ini loh yang mau. Dan masa satu pun tak ada yang bisa berlayar gitu kan. Terutama Iqbal dari Metro TV, saya salut juga sama Mas Iqbal itu, dia sangat gigih juga seperti Mbak Wanda untuk berhasil. Makanya saya udahlah kalau emang ada slot biar saya sama Iqbal yang berangkat, saya bilang gitu. Tetap nggak bisa. Oke, akhirnya Iqbal memutuskan, udah Mas, aku udah inilah nggak ini lagi tertarik gitu. Ya udah aku lobby lagi, udah satu aja lah buat wartawan, aku aja yang mewakili kawan-kawan nanti, biar untuk nanti aku yang memasok semua pemberitaan dari atas kapal. Tetap nggak bisa Mas. Aku selain ngelobi Husein juga ngelobi Pak Nadir namanya. Pak Nadir ini adalah koordinator Sumut Nusantara. Jadi kita itu Indonesia IGPC itu tergabung dalam Sumut Nusantara. Sumut Nusantara ini adalah gerakan relawan yang membawahi beberapa negara ASEAN dan Asia Tengah. ASEAN ada ya Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei, Indonesia. Terus yang Asia Tengahnya ada Pakistan dan Maladewa. Nah kita di bawah Sumut Nusantara ini. Nah mungkin supaya jelasin pada penonton kita ya. Sumut itu sendiri kan itu sebenarnya kata yang populer di Palestina ya, artinya resilient, tahan gitu ya. Itu kekuatan pokoknya kata-kata yang sangat ulet lah gitu ya. Resilient kalau bahasa anak sekarang. Dan itu dimulai dari ini kan yang upaya ketiga ya. Dari yang pertama kan Turki yang inisiasi. Dulu Mapi Marmara sih yang pertama, tapi belum Sumut waktu itu kan. Ya, belum Sumut. Itu mulai jadi Sumut sejak kapan? 2024 itu mulai inisiasinya. Nah, baru sekarang terrealisasi. Karena setelah 7 Oktober, peristiwa 7 Oktober itu kan 2023 ya. 7 Oktober. Kemarin persis itu 2 jadi tahun. Jadi ketika mulai mau kirim bantuan. Nah, ini pertama namanya Sumut ya, untuk membantu orang Palestina yang resilient itu. Resilient. Nah, gerakan ini kan sebenarnya seperti yang kita ungkapkan tadi untuk membongkar atau menyentil kebungkaman negara lah. Dan untuk kediaman dunia lah ya. Dunia, bayangin hanya seorang Grita aja bisa membuat Israel ini menarik soal Grita ini Mas. Coba ceritain gimana ya pertama kali ketemu Greta di mana? Di pelabuhan Sidi Bu Said. Sidi Bu Said. Jadi kita sambil masih menunggu ketidakjelasan kapal, beredarlah info, Greta mau datang. Yang tanggal 4 nih. Tanggal 4 sekitar tanggal 4 itu. Nah, Greta datang, ya udah kita sambut Greta. Bukan tanggal 4, sekitar tanggal berapa belasan ya? Saya lupa. Yang tanggal 10 atau yang tanggal setelah Indonesia menarik diri. Setelah Indonesia menarik diri, ya udah kita liput lah kedatangan Greta ini. Kan sempat ditahan lama di imigrasi juga Greta. Dia ada bersama Tiago sama Yasmin, ada Greta. Ini 3 orang tokoh dalam GSF inilah. Nah, Greta disambut. Kebetulan saya juga sempat di bagian depan lah itu, sempat salaman sama sempat ngobrol sedikit lah sama Greta waktu itu. Tapi nggak sempat selfie ya? Enggak. Karena di pelabuhan kan banyak ribuan manusia di situ kan. Nah, dalam pidatonya Mas, yang speech-nya di pelabuhan itu, saya nggak menyangka bocah seperti seumuran dia bisa ngomong. Dia berapa usia sekarang? Sekarang mungkin 20-an atau 22 tahun lah sekitar itu. Tapi omongannya itu udah melebihi orang yang sangat dewasa, sangat negarawan banget. Apa yang dia ngomonginnya? Salah satu yang paling melekat di otak saya itu adalah, we are not free until no one is free until Palestine is free. Untuk kata-katanya gitu. Tidak ada seorang pun yang benar-benar merdeka selama Palestina belum merdeka. Itu membuat saya terenyuh. Gila, ini kok bisa anak sekecil ini ngomong begitu gitu. Dan dari semua bisa kita cek lah di medsos tuh kata-kata dia kan. Apa omongan-omongan dia itu memang sangat inspiratif dan menyentuh. Saya sampai heran kok bisa orang sekelas Greta ini. Dan seperti yang kita dapatkan kabar berdasarkan di grup kami juga kan, kami masih ada grup juga di mungkin kalau Gen Z bilang ini emang indigo yang super nih ya. Itu kalau di Eropa maupun di negara-negara Arab sekitar itu kayak Mesaya Mas. Dianggap Mesaya ini Greta ini. Iya serius, itu orang sangat menurutkan dia loh.
Emang berani banget ya. Berani banget bocah sekecil itu lah. Ya. Walaupun bukan bocah lah, pokoknya dengan usia. Tapi kan dia berani semenjak masih bocah. Ya semenjak masih bocah sudah berani, makanya hebat lah kita salut. Dan mikirin dunia, mikirin keseluruhan manusia gitu ya. Nah, dunia global punya sosok semacam icon berita yang ditampilkan. Ya. Indonesia kita belum ada ini. Makanya kita harus mencari ini. Ikon-ikon yang seperti Greta, orang Indonesia yang peduli kemanusiaan, peduli pada kemerdekaan Palestina dan peduli pada anti penjajahan. Dan Indonesia itu agak mengecewakan sebetulnya ya, saya pribadi ya. Karena Indonesia itu dengan Konferensi Asia Afrika dulu, betul, yang di Bandung. Kita tuh dianggap pelopor dalam anti kolonialisme. Betul. Ya, kan? Soekarno itu sangat dihormati makanya. Dan kita lihat ini kan Israel ini itu adalah produk kolonialisme termutakhir gitu loh. Dan masih, the last one. Iya, dikekalkan sampai sekarang oleh PBB bahkan. Jadi Indonesia tuh dengan semangat Konferensi Asia Afrika dan itu harusnya menjadi yang terdepan. Betul. Bukan dalam soal agama atau soal kita dekolonisasi aja. Ya, apalagi kan preambul Undang-undang dasar kita proklamasi kita bahwa penjajahan di atas dunia bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Jadi itu perintah konstitusi. Dan lebih gila lagi perintah pembukaan konstitusi. Dan yang menariknya gini lagi Mas. Gaza ini kan mengundang keprihatinan, kepedulian hampir seluruh rakyat di berbagai negara, Mas. Seluruh dunia pada turun loh, ribuan orang di jalan. Indonesia masih sepi-sepi aja. Yang lebih gila kemarin kan, aja yang nongol. Bayangin di Amerika yang dianggap pendukungnya Zionis negaranya ya. Di New York yang paling banyak pengaruh Yahudinya. Betul. Demonya dan orang-orang Yahudi sendiri gitu loh yang berdemo. Iya. Bahkan pakar-pakar genosida itu kan kebanyakan orang Yahudi. Mereka yang sekarang kampanye keras, kok bisa Israel melakukan genosida? Padahal kata genosida itu lahir dari apa yang diderita orang Yahudi zaman dulu, Perang Dunia Kedua. Sekarang dia balas dendamnya, tapi balas dendamnya ke orang yang salah. Iya, dan mereka kan yang mengatakan never again, makanya masuk hukum internasional genosida itu. Betul. Tapi sekarang kok malah jadi pelaku. Ini kan tidak ada kejahatan kemanusiaan terbesar selain genosida. Dan jangan salah, genosida itu membiarkan pun udah masuk kesalahan. Makanya. Karena kita jadi komplisit. Betul. Ya. Jadi Indonesia tuh harus lebih keras sebetulnya ya. Benar. Makanya kita heran lah kok negara-negara dunia sudah pada bergejolak, orang-orang pada turun di Inggris, Belgia, Inggris yang awalnya mendukung kan, sekarang sudah. Walaupun saya masih terhibur sedikit ketika Presiden Prabowo mengatakan belum ada loh negara yang mengatakan akan mengirim pasukan. Betul. Kalau Indonesia sampai 20.000 itu ya, itu menurut saya itu bagus lah itu ya kita. Walaupun ada sedikit dengan jaminan terhadap Israel itu masih jadi kontroversi juga sih, Mas. Memang kontroversi walaupun menurut saya sih kalau secara formal memang kita kan tidak menganut memusnahkan Israel. Kita kan ikut dengan kesepakatan PBB sejak tahun 47 bahkan bahwa wilayah Palestina itu menjadi dua negara yang hidup berdamai. Satunya Israel, satunya Palestina. Jadi kita konsisten sebenarnya itu. Cuman karena kelakuan Israel yang sudah beradab ini sebagian orang jadi berpendapat mungkin Israel mesti dimusnahkan, tapi itu bukan sikap kita kan. Mungkin bukan Israel tapi Netanyahu nih, rejimnya Netanyahu nih ya. Netanyahu dan Ben Gvir lah. Iya. Ya, karena kan tiap hari mereka di demo sendiri di dalam negeri. Betul, di dalam negeri, bahkan anak-anak muda di sana kan sudah nggak mau masuk ke wajib militer dan kita lihat bahkan ini Netanyahu nih saya yakin dia akan pura-pura aja nih ikut perdamaian nih. Cuma supaya dia akan kasih syarat yang nggak mungkin diterima Hamas. Supaya Hamas menolak sehingga dia bisa menyalahkan Hamas gitu. Iya. Karena dia takut ini kalau dia berdamai, paling telat Oktober tahun depan harus ada pemilu dan dia pasti kalah. Kalau dia kalah dia masuk penjara. Iya.
Itu yang menjadi ya, dan kita berharap kan nggak cuma masuk penjara, tapi seperti Duterte di Filipina, harus dikirim di ke Den Haag itu, dikirim ke sama Ben Gvir. Ya, sama Ben Gvir itu dikirimlah ke sana. Sama satu lagi Menteri Pertahanannya yang udah lama tuh, si Galan. Galan. Nah, itu kan perlu dihukum sebagai contoh di dunia lah bahwa nggak bisa melakukan genosida ya. Makanya kan sebagai orang yang sekali lagi pernah mengalami kehidupan di Gaza itu, ya Allah, benar-benar di luar kemanusiaan. Iya. Nah, dan sekarang ya kalau kita bicara, misalnya kan seringkali yang dianggap teroris paling gawat di dunia tuh ISIS. Tapi kalau kita hitung korban ISIS, berapa bayi yang dibunuh oleh ISIS, anak kecil, perempuan, ya jauh di bawah IDF dalam waktu yang jauh lebih singkat. Jadi kalau standarnya itu, Israel dan Palestina ini lebih teroris daripada ISIS. Iya kan? Dan itu kita bisa saksikan lagi tiap hari di televisi. Teroris itu yang dikekalkan dan didukung dunia. Kalau emang nggak didukung, sebenarnya nggak didukung dunia, paling nggak dibiarkan lah ya. ya. Bahasa halusnya lah. Bahasa halus ya. Karena kan kalau di PBB tetap dikecam oleh kebanyakan negara. Cuma sampai dikecam aja doang, kan, gitu ada loh. aksi. Iya kan? Dan mulai ada loh gerakan di mana-mana kan kalau ada orang Israel yang mantan tentara, lalu sampai di Eropa mereka nggak berani kan sekarang karena takut ditangkap, dianggap terlibat dalam war crime atau genosida itu. Sehingga sekarang banyak yang, termasuk yang ada yang di Bali itu, mereka juga khawatir itu kan karena tahu-tahu ditangkap karena genosida itu. Karena kan sekarang ada NGO yang mengamati gitu. Oh, ini ada mantan tentara Israel di sini yang diduga melakukan kejahatan perang karena di Gaza. Tapi biasanya kedutaan Israelnya cepat tuh, langsung canggih gitu, langsung diberangkatkan ya. Dan kembali lagi ke soal Global Smooth Flotilla ini, Mas. Selain serangan lewat aksi atau amaliyah Ashkaria istilahnya atau aksi militer di laut itu, Israelnya emang canggih dia, lewat medsos segala macam media kampanyenya itu benar-benar masif. Bahkan TikTok mau dibeli sekarang. Makanya. Jadi bayangin ya kan selama ini kampanye Palestina itu boleh dikata disensor lah oleh Instagram, oleh yang lain-lain. Ya kan semua hanya bisa masuk di TikTok kan. Tapi sekarang TikTok mau dibeli dipaksa Trump kan. TikTok Amerika harus dibeli perusahaan Amerika, dan sekarang salah satu pendukung Israel, pengusaha pendukung Israel yaitu yang punya software besar lah, perusahaan software yang besar. Apa ya namanya, bukan SAP, satu lagi. Nah, dia itu pendukung Israel. Sekarang dia yang diminta Trump untuk beli TikTok. Dan menurut teman-teman yang sebagian yang pakai udah kerasa nih. Makin terbuka berubah sensornya itu. Iya. Jadi orang-orang gerakan relawan ini langsung diklaim dan dituding sebagai bagian dari Hamas. Coba bayangin itu sebegitu. Nah, padahal Cak Irul tahu nggak kalau kita baca sejarahnya, justru pendukung Hamas pertama itu Israel. Oh gitu ya Mas. Jadi waktu terutama setelah perjanjian Oslo, kan waktu itu Fatah ya dengan apa yang namanya Palestinian Authority, itu kan sudah tidak bisa dikecam karena mereka udah sepakat two state. Jadi kan pertama kalinya mereka ikut artinya mereka mau mengakui Israel ya sesuai dengan kesepakatan PBB tahun 47. Jadi dua negara. Ya, perbatasan 67. Nah, ini tuh paling ditakutin oleh Zionis. Karena Zionis kan maunya melenyapkan orang negara Palestina one state aja kan. Nah, ternyata mereka ketemu Hamas yang sebaliknya juga maunya satu state aja. Tapi bedanya kalau Hamas maunya satu state yang cuman Palestina aja tanpa Israel, kalau Zionis maunya satu state aja tanpa Palestina kan. Ketemu nih barang buat diadu. Ketemu nih kan. Jadi akhirnya ini pengakuan jadi Gaza kan pernah diduduki Israel. Iya betul. Ya. Ini gubernur jenderalnya sendiri yang menulis memoir. Waktu itu dia diperintahkan memberi bantuan pada Hamas yang masih kecil, karena Hamas nggak setuju dengan sikap Palestine Authority mengakui Israel. Dibantu
Bahkan termasuk goa-goa di Gaza di bawah terowongan. Pertama itu dibantu Mossad, bukan Mossad, kalau dalam negeri apa? Sinbad. Dibantu ngajarin. Makanya mereka tahu paling enggak goa-goa itu di mana gitu. Sehingga mereka berhasil kan. Nah, kemudian ketika ada pemilu, ingat nggak? 2007. Mereka bantu Hamas. Karena begitu Hamas menang, kan dunia internasional terutama Barat dan Amerika nggak bisa terima, ya kan? Nah, melemahkan Palestine Authority. Jadi kita juga jangan terjebak dalam memecah belah Hamas dan Fatah dan Al-Fatah. Bahkan menurut saya harusnya Indonesia bisa membantu menyatukan mereka gitu loh. Karena kalau bilang Hamas itu teroris, ya dulu Ben Gurion juga teroris kan. Iya. Tergantung perspektif dan dari sudut pandang Nelson Mandela juga dulunya dianggap teroris kan. Iya. Bahkan kita pun kalau lahir di sana mungkin udah jadi Hamas ya kalau lahir di Gaza ya. Bahkan saya yakin Netanyahu kalau dia lahir di Gaza jadi teroris dia jadi Hamas juga gitu loh. Ini kan soal ketidakadilan ya. Soal penjajahan gitu loh. Iya, soal Mandela tadi kan ada cucunya juga yang ikut termasuk. Cuman kalau di Indonesia kan kita melawan penjajah tuh ada aliran Tan Malaka, ada aliran Bung Karno, ada aliran Syahrir ya kan, ada aliran Hatta ya. Beda aliran tapi tujuannya kan sama untuk kemerdekaan gitu loh. Betul. Ya. Nah, terkait jadi apa ini yang didapat Cak Irul nih dari pengalaman yang sangat menarik ini? Jadi yang pertama adalah di sini terlihat bahwa memang Israel ingin mengekalkan blokade Gaza dan tidak akan mau melihat Palestina merdeka. Akan memusnahkan Palestina lah ya kasarnya. Karena itu sering disampaikan oleh Netanyahu genosida lah ya. Iya, genosida kan dia targetnya pokoknya nggak ada negara Palestina. Semua orang Gaza harus pergi. Maunya dia aja yang menguasai wilayah Palestina ini. Dan sistemnya apartheid pula kan. Jadi kalaupun ada orang Arab di negara Israel ya diperlakukan seperti orang kulit berwarna di Afrika Selatan di zaman apartheid dulu. Iya. Kedua, negara-negara di dunia ini harus dibangunkan, Mas. Harus disadarkan bahwa apa yang dilakukan Israel di Gaza maupun di Palestina secara keseluruhan itu sudah nggak bisa dibiarkan. Dan Indonesia mestinya di ujung paling depan ya sebagai dekolonisasi ya. Benar. Satu, dia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Dan melaksanakan pembukaan undang-undang dasar itu loh, konstitusi. Menjalankan amanah konstitusi itu. Kita harus paling depan lah. Karena melihat keadaan yang sekarang ini di berbagai belahan dunia sudah bergolak sedemikian rupa. Warga dunia ini, Anda bisa bayangkan. Ya kita malu ya, di New York aja demonya kayak gitu. Masa di Jakarta nggak ada yang kayak gitu? Cuma berapa orang, kan kemarin nggak terlalu banyak itu. Itu pun inisiatif IGVC loh kemarin itu demo itu. Kalau IGVC nggak ini kan. Tapi mungkin nggak Cak Irul, ini sebagai devil advocate aja ya. Mungkin nggak karena di Indonesia itu seolah-olah mendukung Palestina itu jadi Islam yang kanan gitu, ekstrim ya. Padahal kan sebenarnya ini bukan gerakan agama, ini kan gerakan kemanusiaan dan gerakan anti kolonialisme gitu loh. Ya makanya kesan yang muncul memang di kita ini kebanyakan ya gerakan kanan ini. Kalau zaman dulu seolah-olah yang mendukung Palestina itu kadrun seolah-olah gitu kan. Kalau bahasa padahal kan ini enggak, itu yang gitu perlu loh. Disadarkan makanya. Ya itu ya. Gimana caranya menurut Cak Irul nih? Saya juga nggak mengerti bagaimana kita lewat medsos juga medsos banyak yang tidak dikuasai mereka malah. Sekarang buzzer entah apa lah kan di medsos banyak mengecam justru. Tapi atau gini ya, mungkin kita harus perlu mengubah gerakannya ya kan. Karena di kita juga nggak ada kedutaan Israel kan, nggak ada yang bisa kita demo gitu. Makanya yang demo kan berusaha Amerika akhirnya. Mungkin lebih baik kita membuat gerakan mendukung kedutaan Palestina mungkin ya. Mendukung Palestina dengan menyampaikan berkumpul depan kedutaannya. Bisa juga seperti itu. Dan juga mencatat ini genosida ini gila, ini berapa bayi, berapa tidak hanya dibunuh, dibom, dilaparkan coba. Dan yang paling parah Mas, ketika kami di Gedung Serikat Buruh itu ya. Kebetulan ada pembicara langsung dari Gaza. Entah bagaimana caranya, pokoknya dia bisa keluarlah dari Gaza dan sampai di Tunis. Memberikan kesaksian. Update terbaru lah tentang kondisi Gaza yang tidak terupdate di media dan di medsos. Yang paling mengerikan
dari apa yang dia sampaikan adalah hampir 1.500 klan di Gaza udah hilang namanya. Jadi Bani keluarga ya. Nama keluarga itu udah hilang. Bani apa aja yang masih teringat tuh? Waduh, mungkin Bani Khalid, Bani apa itu udah hampir hilang lah. Tapi saya ya, udah lama sih nggak ke sana. Tapi kan kita tahu ya, Gaza itu kan banyak terowongan ilegal lah ya dengan Mesir kita nggak bisa sebut ilegal lah karena itu, mereka hidupnya dari sana gimana? Enggak, tapi maksudnya sebenarnya kan tidak ada yang legal bahkan ya. Itu kan semua ya orang untuk survive harus dari situ. Dan kebetulan saya kan pernah masuk lewat masuk terowongan itu. Dan kita bayar lah gitu kan. Bayar kita masuk terowongan itu. Harus pinter nawar lah gitu ya. Nah, mungkin kita harus semua ya. Ya dari global flotilla ini karena ini kelihatan kasat mata. Tapi juga bantuan yang melalui terowongan-terowongan itu harus kita lebih banyak lagi ya, mungkin gitu ya, perbanyak. Bisa. Jadi cuma masalahnya kita mesti mengirimkan alat-alat buat terowongan ya. Nah, kemarin sempat beredar kabar, kan kebetulan saya juga masih sering kotak-kotakan sama beberapa kawan di Gaza lah. Kebetulan kawan ini dulu waktu kami tinggal di Gaza itu di rumahnya dia lah. Kita nyewa flat dia waktu itu selama sepekan di sana. Alhamdulillah keluarga ini masih hidup. Istilahnya saudara-saudara yang meninggal sudah bapaknya meninggal, orang tuanya meninggal, tapi meninggal alami lah, bukan karena serangan. Nah, rumahnya dia ini kebetulan kan termasuk di pusat kota itu, di Gaza City, di Jalan Omar Syari namanya. Menjadi tempat pengungsian sekarang. Dia menampung sekitar 50 pengungsi. Nah, beberapa hari yang lalu sebelum sidang umum PBB itu kan Israel sempat menyebarkan pamflet tuh lewat kapal yang kertas penyebaran itu. Jadi semua orang yang di Gaza City disuruh pindah ke selatan. Nah, termasuk keluarga ini kan mereka dapat itu. Nah, ketika saya kontak-kontakan sama dia lewat perpesanan, lewat pesan lah, aplikasi perpesanan, dia bingung. Bayangkan saudaraku katanya, kami disuruh pergi ke selatan. Sementara sekarang kota Gaza ini kalau kamu tahu katanya sudah di kotak-kotak sama dia, sama Israel. Jadi ini kota Gaza kan cuma seupil begini. Itu dibelah empat. Nah, ini orang dari sini disuruh sini, tapi di tengah diblokade gimana caranya coba? Makanya bingung. Dan bahkan itu orang-orang yang ngantri ngambil makanan itu ditembakin juga. Makanya enggak. Ini mah manusia di luar batas peradaban, di luar peradaban ini orang-orang Zionis ini nggak ada sama sekali. Ya kita kan lihat bahkan sekarang yang protes itu kan bukan orang aktivis, itu mercenary yang disewa. Itu aja ya, mercenary yang disewa oleh yayasan ini yang ngasih makan itu, dia kan melihat kekejaman itu dia minta berhenti lalu dia bikin laporan ke dunia kan. Gimana mereka dia disuruh tembak satu anak dia nggak mau, lalu makanya kan ini kalau perang itu kan tentara lawan tentara gitu kan. Ini bukan perang, ini pembantaian, genosida. Itulah yang membuat beberapa kawan-kawan aktivis ini dari seluruh dunia itu ya. Dan saya ngobrol dengan mereka ya Mas ya, di Gedung Buruh itu dari Amerika Latin, dari Amerika, dari Eropa, hampir semua itu membuat saya terenyuh dengan mereka ini. Mereka orang Kristen, non Muslim, tapi begitu peduli dengan. Ya Greta itu loh, coba lihat si Greta itu. Ikon mereka Greta ini coba. Bisa begitu gitu. Dan makanya paling nggak kita masa memboikot aja nggak bisa ya kan? Padahal Starbucks itu sudah berhasil loh di boikot di beberapa negara itu sangat ngaruh itu. Boikotan itu sangat ngaruh. Ya itu paling nggak kita minimal ikut boikot lah gitu kan, nggak berapa susahnya sih cuma puasa produk tertentu ya. Bahkan kita aja saya kan nggak suka terlalu minuman bersoda ya, tapi di beberapa tempat di Tunisia karena nggak ada yang lain sempat disediakan ada Coca-Cola, Sprite dan yang lain dan minuman lokal. Nah, ketika nggak ada yang lain, tinggal minuman produk Amerika yang ada di situ Coca-Cola. Itu kita mau beli,
ada orang di belakang saya yang ngantri, jangan beli itu, boykot katanya. Yeah. Waduh, iya juga. Iya, benar, ya. Akhirnya saya nggak enak nggak jadi Beli beli aku aja ya. Dan memang efektif gerakan boykot. Iya, sangat efektif saya kira. Gitu. Dan yang saya lihat aja misalnya McDonald kan akhirnya sampai dia beli itu beli kembali dari orang Israelnya kan supaya karena dia kasih gratis ke tentara Israel itu kan. Jadi ya apalagi ya kira-kira yang bisa dilakukan ya selain kita. Nah, yang agak sedikit walaupun kan boykot tuh kadang-kadang orang bilang kasihan pegawainya, tapi ya gimana lagi? Gimana ya mesti daripada kita paling nggak daripada orang dibunuhin kayak gitu. Agak ini ya masih agak susah kita berbicara tentang kemerdekaan Palestina tanpa melibatkan satu negara ini kan yang paling berperan penting. Bayangkan berapa kali veto senjata-senjata 6 kali loh di veto sama si Amerika. Tapi kan kita lihat ya walaupun itu masih adalah harapan karena kita lihat Inggris saja sekarang udah mengakui Palestina, Prancis, itu kan Australia, Kanada ya. Yang dulu konco-konconya lah gitu ya. Betul. Jadi artinya tinggal Amerika aja kan sama negara-negara kecil. Makanya ini mungkin dalam dan Amerika ini juga Trump kali ya. Iya, Trumpnya. Padahal dulu kan Trump yang ngejek-jelekin Biden soal ini. Ternyata dia lebih parah lagi. Lebih parah ya. Tapi emang ini satu dilema yang kita lihat tiap hari. Tapi masa kita nggak bisa melakukan sesuatu gitu ya. Makanya ibaratnya masa cuma bisa berdoa doang gitu loh. Akhirnya gitu ada oful iman kan. Iman yang paling lemah kan berdoa itu. Nggak ada usaha di sana. Dan coba sekarang Mas BHM lihat di mana di negara seluruh dunia ada warganya, ada rakyatnya mengibarkan bendera negara lain selain bendera Palestina. Di seluruh dunia loh Mas. Di mobil saya juga ada tuh. Bendera Palestina itu berkibar di mana-mana. Padahal sempat dilarang ya sampai simbolnya semangka itu kan. Berapa banyak konser musik. Berapa banyak aktor-aktor Hollywood terkenal yang sekarang sudah berani mengkampen. Sekarang gimana dengan kabar terakhir tentang upaya gencatan senjata ini? Kelihatannya masih ada harapan nggak? Agak pesimistis. Selama Netanyahu susah. Bayangin kan sudah bahas serangan tetap terjadi sampai sekarang. Walaupun pembahasan soal proposal 20 proposal Trump, 20 butir proposal Trump itu sedang dibahas lah ibaratnya. Itu pun terlalu banyak menguntungkan Israel sebenarnya dari isi proposal itu. Iya, ini sangat memojokkan kayaknya desainnya tuh supaya ditolak oleh Hamas gitu sehingga alasannya nanti yang disalahin Hamas. Serangan terus. Kan nggak fair jadinya. Padahal sebenarnya di satu sisi Anda ingin berunding, tapi perunding-perunding orang Anda bunuh dari Ismail Haniyah di Iran. Dan yang kalau dibunuh itu yang bersenjata masih mendingan. Ini bayi, ibu-ibu, anak-anak, yang di Doha kemarin kan kami waktu itu dokter, wartawan paling banyak di dunia, 250. Dia yang lagi menyebarkan dokter-dokter dan medical ya. Bahkan yang ambulan-ambulan itu pun dibunuhin, gila. Kan manusia apa ini kan. Yalah sebelum kita terlalu frustrasi, kawan, sebenarnya masih kita paling nggak kita berdoa lah, berdoa, boykot ya, dan mungkin juga saya berharap teman-teman wartawan, terutama sebagai wartawan, nanti kalau ada undangan lagi, insya Allah akan kita berangkatlah rame-rame ya, paling tidak menunjukkan kalaupun dicegat ya, paling nggak kita berusaha lah ya, tidak diam saja gitu. Iya, betul. Ya terima kasih nih. Percakapan yang sangat menarik dan mudah-mudahan Cak Irul tidak kapok ya. Siap. Dan mungkin kita mesti bujuk juga Mbak Wanda untuk juga mau cerita juga versinya dan jangan lupa ya kasih like juga nih supaya kita supaya ini nih teman-teman kita Bekti dan Muan juga senang dan kita bisa meneruskan kisah-kisah yang mungkin akan sulit kita dapatkan di media sosial yang semakin dikuasai oleh kelompok-kelompok yang pro genosida ini ya. Terima kasih, kalau gitu sampai jumpa ya.